Hai Sobat Buku, selamat membaca. Salam kenal, aku Raden Triyoga Widya Cinarangit. Aku biasa dipanggil Raden. Aku dari SMA Negeri Sumatera Selatan. Di kesempatan kali ini, aku bakalan bahas 3 poin penting dari buku yang udah aku pilih kali ini. Judul bukunya itu Melelahkan Tapi Semua Demi Masa Depan. Buku ini ditulis oleh R.D. Asti, diterbitkan oleh Caesar Media Pustaka pada Januari 2022. Buku ini memiliki total 228 halaman. Nah, terbagi menjadi 4 bagian utama. Bagian yang pertama itu mengenal quarter life crisis, dan bagian yang kedua adalah quarter life crisis dalam karir, dan yang bagian yang ketiga adalah quarter life crisis dalam hubungan, dan bagian yang terakhir atau yang keempat yaitu mengubah krisis menjadi peluang perubahan positif. Di kesempatan kali ini aku nggak bakalan ngebahas semua poin-poin tadi, tapi seperti yang kayak aku katakan di awal, aku bakalan ngebahas 3 poin penting dari buku ini. Jadi langsung aja kita masuk ke poin yang pertama. Mari kita simak sama-sama pembahasan kali ini. Nah, kita masuk di poin pertama ya. Di poin pertama ini, di buku ini tuh ngebahas yang namanya quarter life crisis. Mungkin dari sebagian kita masih asing ya sama kata-kata ini. Aku juga awalnya nggak tahu apa itu quarter life crisis. Nah, biar kita jadi tahu, ayo simak pembahasan ini bareng-bareng. Nah, jadi quarter life crisis adalah krisis pencarian jati diri yang umumnya dialami oleh orang-orang yang berusia 20 sampai 30 tahun ke atas. Nah, seseorang yang mengalami quarter life crisis ini biasanya mereka tuh merasa ragu, bingung menentukan tujuan serta arah hidupnya. Nah, di quarter life crisis ini sendiri juga ada ciri-cirinya, itu merasa insecure, kebingungan, kebimbangan, dan kekhawatiran mengenai kehidupan maupun masa depan mereka sendiri. Nah, di quarter life crisis juga itu ada beberapa faktor penyebabnya, dan kebanyakan itu banyaknya pilihan hidup. Terus kita kadang melihat teman yang mencapai kesuksesan terlebih dahulu dari kita, keputusan-keputusan yang membawa risiko, dan realita hidup yang kadang nggak sesuai sama apa yang kita harapkan atau sama yang kita planning gitu. Kadang nggak sesuai sama ekspektasi kita. Di buku ini juga membahas tentang solusi mengatasi quarter life crisis ini sendiri, sebagai langkah awal menuju masa depan. Nah, untuk mengatasi quarter life crisis ini ada beberapa cara nih yang dapat teman-teman lakuin. Yang pertama itu mengetahui ciri-ciri quarter life crisis, dan yang kedua itu mengetahui faktor-faktor penyebab quarter life crisis. Terus juga membuat tata cara hidup, membangun kekuatan diri, dan mengembangkan kemampuan. Nah, lanjut kita masuk ke poin yang kedua. Di poin yang kedua ini aku ngambil melelahkan pemikiran dan keputusan. Nah, kenapa sih poin ini penting ya? Jadi kita simak sama-sama biar kita tahu ya. Jadi melelahkan itu adalah suatu proses yang penting untuk mengurangi stres dan mengembangkan diri. Buku ini tuh ngejelasin bahwa melelahkan itu tidak hanya merupakan sesuatu yang diperlukan untuk kesehatan fisik dan mental kita nih, tapi juga merupakan sesuatu yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan pemikiran dan keputusan. Nah, jadi di buku ini juga jelasin tentang bagaimana seharusnya kita berpikir dan bertindak saat mengalami quarter life crisis. Jadi kita tuh dapat memahami apa yang sedang terjadi pada diri kita tuh, supaya kita dapat berpikir lebih jernih dalam mengambil keputusan untuk masa depan. Nah, poin kedua ini penting ya, karena memang diperlukan dalam mencapai suatu tujuan dan juga mencapai masa depan, dan masih berhubungan juga dengan poin pertama. Oke, kita lanjut ke poin yang terakhir, yaitu poin yang ketiga. Di sini aku ngambil tentang mengembangkan diri dan kemampuan. Jadi mengembangkan diri dan kemampuan ini juga merupakan salah satu tujuan utama dalam buku Melelahkan Tapi Semua Demi Masa Depan. Nah, ada beberapa langkah yang dapat dilakuin untuk mengembangkan diri dan kemampuan yang dibahas di buku ini. Yaitu ada yang pertama, yaitu memahami diri sendiri. Nah, buku ini menaruh keterangan pada pentingnya untuk memahami diri sendiri terlebih dahulu, supaya dapat mengembangkan kemampuan
kemampuan yang sesuai dengan diri sendiri. Dan yang kedua itu mengetahui tujuan. Nah, teman-teman bisa memahami dulu nih apa sih tujuan teman-teman buat ngembangin diri dan kemampuan. Contohnya kayak yang di buku itu, memahami apa saja yang sedang diinginkan supaya dapat membangun langkah-langkah yang efektif untuk mencapai tujuan tersebut. Terus yang ketiga itu menjaga kesehatan fisik dan mental. Di buku ini mengatakan pentingnya juga untuk menjaga kesehatan fisik dan mental supaya dapat mengurangi stres dan bisa fokus mengembangkan diri dan kemampuan. Terus ada yang keempat dan yang terakhir dari langkah-langkah mengembangkan diri dan kemampuan adalah mengambil langkah-langkah efektif. Nah, buku ini juga menyediakan beberapa langkah yang dapat dilakukan mengembangkan diri dan kemampuan, seperti membuat tata cara hidup, membangun kekuatan diri, dan mengembangkan kemampuan mereka. Juga dapat mengikuti pelatihan, mengambil kursus, atau mengikuti program pengembangan diri lainnya. Nah, mungkin itu 3 poin penting yang aku dapat dari buku ini. Melelahkan tapi semua demi masa depan. Kalau teman-teman ada perbedaan pendapat atau semacamnya, boleh kita bahas bareng-bareng ya teman-teman. Dan juga semoga video ini membuat ketertarikan teman-teman untuk membaca buku ini secara langsung. Mungkin sampai di sini kesempatan kita hari ini. Sampai ketemu di pembahasan buku-buku lainnya. Salam pencinta buku, selamat membaca. Terima kasih, sampai jumpa.